Terakhir, kode dari striker keturunan juga sudah diberikan Mauro Zestra. Tapi Nah, ini teman-teman, bagus kalau juga. Mauro sih kayaknya nggak tepat disebut Zestra. kode. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi lagi 3 penyerang baru, termasuk kemungkinan oleh Romania. Ini kirim pesan usai miss dan Iliano sah siapa yang duluan gabung timnas. Dan sebelum ini guys, oleh Romania ini lama sudah dikabarkan akan gabung dengan timnas Indonesia, tetapi mungkin dia masih memilih ya. Dia masih lagi memikirkan, dan gimana pun kita kurang pasti bagaimana dia punya keinginan untuk membela timnas Indonesia. Tapi apabila Misilges sudah masuk ke dalam timnas Indonesia ya, oleh karena Misilges ini punya nilai pasar yang tinggi dan antara top di Liga Belanda. Jadi Misilges bisa saja membawa pemain-pemain lainnya untuk meyakinkan bahwa di Indonesia ini punya satu potensi ataupun kemajuan sepak bola yang sekarang ini sudah berkelas tinggi. Jadi ekspektasi pemain-pemain yang masuk ke Indonesia itu sangat tinggi ya. Termasuklah Misilges walaupun masih berumur 22 tahunnya atau 23 tahun, sanggup untuk mengambil sumpah WNI dan juga membawa pemain-pemain lain datang ke Indonesia. Jadi ini yang saya reaksi, siapakah lagi pemain yang coba dibawa dan juga mendapat tarikan daripada Misilges ini untuk masuk ke dalam timnas Indonesia, terutamanya penyerang-penyerang baru guys. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak dulu video ini. Ini oleh Romani kan tadi ramai yang agak Perjuangan timnas boring Indonesia dengannya untuk memperkuat skuadnya demi mewujudkan mimpi membawa nama Indonesia bersinar di kancah dunia terus digenjot jika STY fokus dengan taktik dan pemain fokus untuk menjaga serta mengembangkan penampilannya. Maka PSSI juga terus bekerja, salah satunya dengan membawa talenta terbaik Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang. Terbaru, Iliano dan juga Miss sudah resmi disumpah dan siap berlaga di laga kontra Bahrain. Tapi teman-teman, seperti kata Exco PSSI Arya Sinulinga, pencarian PSSI tidak akan berhenti sampai di situ. Saat beberapa nama muncul, termasuk nama pemain keturunan di posisi penyerang. Ada paling tidak 3 penyerang dengan potensi besar untuk segera bergabung dengan timnas. Lantas siapa? Oke guys, sebelum itu, kalau menurut kalian siapakah penyerang yang lebih pantas untuk masuk ke dalam timnas Indonesia ini? Kalian boleh komentar ya di kolom kolom di bawah. Mungkin nama-nama yang kalian berikan itu adalah yang tidak pernah kita dengar, dan tetapi ada kaitannya dengan Bapak Erick Thohir dan timnas Indonesia dan ada keturunan Indonesia. Coba kalian komentar di kolom di bawah guys. Kita lihat info sama-sama ya. Oke. Berikut ulasan selengkapnya. Ada nama besar lain nggak Pak untuk naturalisasi selain Eagles dan juga Ada nama lain kan? Rangers? Oh, ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. Ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Oh, masih negosiasi. Pak Arya Sinulinga pun tidak berani mengatakan siapa Lini nama itu. pertahanan timnas Indonesia dijamin kokoh dan siap menghadapi para penyerang terbaik Asia dari tim manapun, termasuk Jepang yang punya pemain kelas Eropa seperti Kubo, Minamino, Wataru Endo, Mitoma hingga Ayasa Ueda. Sebagai gambaran, di pos central defender saat ini, Shin Taeyong nggak perlu pusing lagi untuk meramu skuadnya. Ketika dia paling tidak punya 5 pemain dengan level tinggi, mulai dari Jay Izzaz, Misilges, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho.
Belum lagi dengan fullback seperti Calvin Verdong hingga Sandy Walsh, jelas lini pertahanan timnas Indonesia merupakan salah satu lini pertahanan terbaik yang ada di Asia saat Memang ini. terbaik Dan saat sekali ini, guys. lagi, itu kenapa kita bisa percaya diri teman-teman. Optimis kita akan dapat mengalahkan Indonesia ini, dapat mengalahkan Bahrain dan juga China. Kalau saya memang optimis, guys. Kalau saya sudah melihat pemain sebegini yang ada, di bawah ada Tapi Misil tunggu, Ges, meski sangat kuat di area pertahanan, skuad Garuda Bang sejatinya J, dapat dikatakan belum Martin sempurna, Pas. terkhusus di sisi lini serang. Jadi meskipun saat Cuma ini kita sekarang sudah ini punya penyerang pemain yang kurang. berkualitas seperti Ragnar, Rafael Strijk, hingga Marcelino dan juga Sananta, termasuk juga sosok ini pemain baru anyar nih, seperti Eliano yang baru bergabung. Tapi kita tak bisa menampik pendapat yang menilai jika kita masih belum sempurna di sektor lini serang. Dan itu kenapa dibutuhkan sosok penyerang baru yang tajam untuk timnas Indonesia. Saat ini sendiri ada 3 nama striker yang memanaskan opsi pemain keturunan di sektor lini serang yang akan datang sebagai tambahan kekuatan timnas Indonesia. Di antaranya yakni Ole Romeni Ini yang Ole saat Romeni ini bermain ini, untuk tim FC Utrecht lambat di Eredivisie. Miliano mengambil Jonathan yang bermain keputusan. untuk tim Vitesse di Estrea Divisi atau Tier 2 Liga Belanda. Dan Mauro Zylstra yang ini. bermain untuk tim Under 21 Oke juga Volendam FC. Mauro Zylstra nih. Tapi kalau dapat Ian Matsin tuh guys kan, bagus ya. Jadi begini teman-teman, berbicara soal 3 pemain tersebut, sebanyak 3 pemain ini kami pikir telah memberikan kode yang jelas bahwa mereka siap untuk segera terbang dan bergabung ke timnas Indonesia. Pertama Kode ada yang kode jelas juga dari nih, Miliano oke. Jonathan. Miliano Pemain Jonathan Vitesse nih, berusia 20 tahun ini baru-baru ini melakukan interview dengan Yusa Nugraha, di mana dari interview tersebut kita bisa menangkap jika Miliano Jonathan ini siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi saat itu ia ditanya soal apa reaksimu jika mendapatkan panggilan dari Indonesia. Miliano mengaku jika itu akan jadi sebuah kehormatan. Meski di sisi lain, ia juga menjelaskan jika keputusannya akan muncul setelah ia berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu. Ja, het is zeker een eer dat het gevraagd wordt, zeg maar. Ja. En ja, dan zou ik gewoon echt, voor mij is het belangrijkste een keuze die ik maak ik niet alleen de keuze. Die keuze maak ik altijd samen met mijn familie. Yes. Met mijn broertjes, mijn moeder en mijn vader. En ja, dat is gewoon samen bespreken en dan komt de uitkomst naar buiten. Dia tunggulah En ik keputusan sluit- dengan ik sluit keluarganya zeker- ya. Ik sluit het zeker niet uit, dat zeker niet. Selanjutnya ada Ole Romeni Ah, yang ini. dinilai seolah memberikan kode baru-baru ini. Oke, ini Jadi pun saat ada Misil Gers dan Eliano kode baru-baru ini ya. Ole ini juga ikut membuat sebuah postingan di akun Instagramnya. Di situ ia membuat postingan foto-foto dirinya team, dengan caption let's "What a keep team". on Nampak walking. biasa sih, tapi jika kita melihat waktunya yang bersamaan dengan diresmikannya Eliano dan Miss, postingan ini dinilai oleh para netizen bisa jadi sebuah kode. Lihatlah beberapa komentar di postingan tersebut. Upload pas Miss sama Eliano jadi WNI. Kode nggak sih bang? Tulis akun Anugrah. Seperti ngasih kode tapi selalu memberi teka-teki. Masih bimbang? Tulis akun Raisiki. Waktunya samaan. Diajak main tebak-tebakan kah? Tulis akun FC Nadira. Pemain yang paling gue harapkan saat ini. Soalnya insting gol dia bagus. Dan timnas juga butuh banget striker. Cuma apapun pilihan dia ya terserah. Gak mau maksa-maksa tapi cuma ngikutin perkembangan dia aja. Berharap boleh, yang Nih. penting jangan terlihat murahan. Betul Supaya juga. timnas kita gak dijadikan olokan. Tulis akun Jonjong. Jelas banyak komentar dari penggemar timnas membanjiri postingan Ole. Dan tentu saja Ole tahu hal itu. Tinggal kita tunggu Memang saja tahu. perkembangannya. Terakhir kode dari striker keturunan juga sudah diberikan Mauro Zylstra. Tapi teman-teman bagus kalau juga, Mauro sih kayaknya Mauro gak tepat disebut Zylstra. kode. Saat ia bahkan sudah jelasin jika berkasnya sudah dikirim ke Indonesia, di mana kita tinggal menunggu Mauro terbang ke Indonesia Sudah dalam waktu berkasnya dekat. dikirim ke So, Indonesia kita tunggu guys saja. ya. Dokumentasi. Kalau gitu tinggal menunggu keputusan daripada apa semua DPR dan juga Secara kualitas, 3 penyerang ini tentu punya kualitas dan potensi besar apa? untuk berkembang jauh lebih baik. Apalagi Komen usia Kem dari para Ham. pemain ini tergolong masih muda. Ole yang bermain untuk FC Utrecht adalah penyerang paling matang saat ini. Usianya 24 tahun dan bermain sebagai pemain utama di tim FC Utrecht. Musim ini dari 6 laga yang sudah dimainkan, Ole tercatat sudah mencetak 2 gol di Eredivisie. Namun tak hanya gol,
ketika keterampilannya sebagai striker juga tergambar dari efisiensinya di area kotak penalti. Jadi jika timnas butuh penyerang yang benar-benar sudah matang, maka Ole adalah pilihan terbaik. Ketika ia bisa memanfaatkan bola-bola matang di area kotak penalti dengan finishing yang dingin. 24 tahun. Tapi mungkin ada lagi penyerang yang lain lagi hebat dari Denny, ada lagi. Cuma kita menunggu dulu. Gimana dengan Miliano Jonathan? Pemain 20 tahun ini ini mengalami lagi peningkatan yang benar-benar drastis. Di bawah pelatih Filipe Cocu yang memberikan kepercayaan besar kepadanya, Miliano menjawabnya dengan penampilan brilian dan gol-gol indah yang bisa ia buat. Musim ini bermain di sektor sayap, ia tercatat telah membuat 3 gol dan 2 assist. Sebuah penampilan individu yang bagus, meski timnya saat ini masih cukup kesulitan berjuang di Eredivisie. Terakhir ada Mauro Zylstra, pemain 18 tahun yang bermain untuk tim Volendam. Kalau saya meski lebih masih belum bermain di tim utama, tapi jika melihat performanya, 1 atau 2 tahun lagi ia pasti sudah masuk tim senior. Dan ketajamannya akan benar-benar teruji nanti. Saat ini dari 2 laga perdana bersama tim Volendam, Zylstra sendiri telah membuat 2 gol dan 1 assist. Sedangkan musim lalu ia adalah top skor kedua di kompetisi Eredivisie Under 21. Kalau saya lebih memilih kepada daripada 3 inilah ya, saya memilih ini Mauro Zylstra nih. Saya lihat dari dia punya penampilan permainan di YouTube, dia ini lebih cenderung menghidup gol tuh. Siapa yang akan didatangkan oleh PSSI dulu? Ya kalau bisa semuanya juga boleh. Miliano Jonathan dan Ole bisa langsung masuk ke timnas senior. Sedangkan Mauro Zylstra bisa bergabung ke tim Under 20 timnas untuk persiapan Piala Asia U20 dan juga menembus ajang Piala Dunia Under 20 tahun depan. Oke guys, itu antara pemain yang mungkin akan masuk ke timnas Indonesia. Tapi saya lebih memilih kepada Mauro Zylstra dan saya sebenarnya kecewa dengan Ole Romain karena Ole Romain ini sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan masuk ke timnas Indonesia, tetapi dia masih memikirkan dan belum ada keputusan. Dan sekarang ini mau Misilges sudah masuk, Eliano sudah masuk, baru dia beri kode yang di akun Instagramnya keinginannya untuk ke Indonesia. Mungkin agak sudah terlewat sebenarnya untuk Ole Romain ini. Jadi mungkin ada lagi penyerang yang lagi bagus lah. Kalau saya lebih memilih kepada Mauro Zylstra karena umur 18 tahun. Permainan dia kalau saya lihat di YouTube beberapa highlight Zylstra ini, dia punya keinginan mencetak gol itu lebih kuat berbanding ini Ole Romain ketimbang Ole Romain ini. Jadi Mauro Zylstra saya lebih memilih kepada dia ya. Tetapi itu saya punya pandangan sendiri guys. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian lebih memilih kepada siapa. Jadi bisa saja kalian pilih siapa-siapa pun. Cuma ini sekadar kita punya diskusi dan juga kita punya pandangan masing-masing. Menurut analisa yang kita buat masing-masing ya. Saya nampak sedikit ya permainan Mauro Zylstra, Ole Romain sebelum ini di channel-channel YouTube. Kalau dari segi permainan, dari segi idea-idea, dari segi kecepatan dan juga skill individu, saya lebih memilih kepada Mauro Zylstra ya ketimbang dengan Ole Romain. Apapun kita punya pandangan pendapat masing-masing, mungkin agak berbeda, tetapi yang pentingnya matlamat Bapak Erick Thohir, PSSI dan juga Sinteyong itu mencari seorang penyerang yang berwibawa, yang berkelas, yang punya keinginan untuk mencetak gol dan hidup peluang-peluang yang terhidang melalui assist yang baik dan juga idea-idea di atas lapangan tuh. Jadi sekarang ini sebenarnya banyak pilihan lagi ya. Ian Madsen pun ada, Jairo Rediwell pun ada, Kevin Dix pun ada, Pascal Struijk pun ada. Tetapi semuanya daripada PSSI. Apa yang dinegosiasikan, apa yang keinginan dan
dibutuhkan oleh timnas Indonesia, pastilah Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong itu lebih tahu dan mereka sudah memikir yang lebih jauh sebenarnya. Jadi kita hanya melihat beberapa nama ini melalui channel dan perkembangan terbaru ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar info-info yang positif, saya selalu membacanya. Pada yang sudah like, terima kasih banyak-banyak guys. Teruskan mendukung channel ini, semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT, dan juga saya mendoakan semua kalian sentiasa dimurahkan rezekinya. Terima kasih ya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani